Coba kita konfirmasi satu persatu apakah sudah bisa. Nah, di sini sebenarnya untuk lembaga sudah bisa dikonfirmasi seperti ini. Klik konfirmasi. Kalau semuanya sudah selesai, kita konfirmasi. Setelah itu kita cetak BAP, kemudian download, tempel tanda tangan, kemudian upload kembali ya. Seperti itu. Ini juga bisa di Sarpras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Liadi Ajang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang update emis PD Pontren semester ganjil 2024-2025 ya. Adapun apa saja yang diupdate atau yang bisa diisi atau yang bisa diperbaiki atau dilengkapi atau bisa yang ditambahkan ya. Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Oke, sebelum kita kerjakan satu persatu, yaitu diantaranya ya, ini kebetulan atau emis ini emis yang LPQ atau Lembaga Pendidikan Quran ya, karena ada yang berkomentar meminta tutorial video yang khusus TPQ ya. Coba saya berikan yang khusus TPQ. Sebenarnya hampir sama ya dengan emis MDT. Yang membedakan cuma di kelas ya. Untuk emis pesantren juga hampir sama, yang membedakan cuma kelas dan santrinya saja ya. Oke, sebelumnya yang bisa dikerjakan yaitu kelulusan ya, kelulusan, kenaikan, dan tambah siswa baru juga bisa. Ini sudah bisa semua ya. Oke, kita langsung saja ke lulusan dulu ya. Ini nanti setelah kelulusan setelah kelulusan kenaikan, kemudian buat rombel, setelah itu bisa menaikkan atau menambah siswa baru ya. Kita ikuti video ini sampai selesai saja ya, apa saja yang bisa dikerjakan sampai cetak BAP. Oke, kita langsung saja luluskan dulu. Di sini kelasnya kelompok A dan kelompok B ya. Kita harus mempunyai data atau nama siswa yang sudah lulus atau yang memang benar sudah lulus. Oke, kita lanjut. Yang tidak saya checklist ini ya, ini seperti Artika ini ternyata masih tinggal di TPQ tersebut ya. Yang kita checklist seperti ini bisa berarti lulus ya, berarti. Oke, kita langsung luluskan 12 santri. Setelah itu kita klik ya, 8 santri mengulang. Oke, setelah itu kita ke kelompok A ya, karena ini santri yang lulus ada 20, baru tadi baru ketemu 12 ya. Kita pilih lagi satu persatu.
Oke, sudah ketemu semua ini ya. Oke, yang di checklist ini berarti lulus, yang checklistnya saya hilangkan ini berarti mengulang. Oke, klik luluskan 6. Oke, tutup. Bila ingin membatalkan di sini tinggal klik batal ya. Oke, selanjutnya kita naikkan Oke, ternyata di emis untuk TPQ ini ya agak berbeda ya dengan yang ada di emis MDT ya. Karena di kelompok, karena yang TPQ saya itu kelompok ya. Karena cuma 2 tahun, dan di rombel kelompok A atau B ini ternyata bisa diluluskan ya. Berarti dari salah satu siswa yang diluluskan dan beberapa yang mengulang itu berarti sudah tidak bisa dinaikkan di semester ini, karena itu tingkatnya ternyata bisa lulus di setiap kelompok ternyata ini ya. Berarti saya ini tidak perlu menaikkan ya, karena ini untuk kelompok ternyata bisa diluluskan di setiap kelompoknya ya, tidak harus dinaikkan kelompok A atau B ke A, itu tidak seperti itu, karena ini setiap kelompok bisa diluluskan. Berarti yang tidak lulus mengulang gitu saja. Oke, berarti ini seharusnya juga bisa cuma dibuat satu kelompok saja ya. Oke lah ya, kita langsung saja. Sebelumnya siswa saya kurang lebih ada hampir 30-an ya, ini tinggal 14 sudah saya luluskan, berarti yang ini mengulang. Dan di sini otomatis sudah masuk di semester ini, semester ganjil 2024 2025 ya. Karena ini sebelumnya tadi sebelum diluluskan ini tadi kosong, belum ada rombelnya, belum ada umurnya juga ada di sini kosong. Di sini ternyata sudah ada kelompok-kelompoknya, kelompok A dan kelompok B. Ini tandanya sudah masuk di semester ganjil ini. Berarti kalau sudah sampai mengerjakannya sudah sampai ini, atau sudah tingkat kelompoknya ini sudah ada apa ini, sudah ada tingkat rombelnya, sudah ada kelompoknya atau jenjang kelasnya, berarti kita langsung saja buatkan rombel ya, rombel di semester ganjil 2024 2025 ya. Karena di sini keterangannya aktif tanpa rombel. Oke, di sini yang perlu diperhatikan kalau membuat rombel, kita perhatikan di sini tinggi jenjang kelasnya ada berapa ya. Di sini kebetulan ini untuk TPQ ya, kelompok A dan kelompok B. Ketika kita membuat rombel ya, kita langsung saja praktekkan buat rombel. Kita membuat rombel 2, yaitu sesuai jenjangnya tadi, kelompok A dan kelompok B. Kalau membuatnya tidak sesuai jenjangnya tadi, maka santri tersebut tidak akan ketemu dan tidak bisa dimasukkan di rombel, dan santri tersebut keterangannya akan merah aktif tanpa rombel. Oke, kita langsung klik tambah di sini. Setelah itu kita klik di
tambah rombel atau tahun ajaran. Setelah itu kelompok A dulu ya, rombel 1 karena satu kelas. Oke, untuk wali kelas A, belum mandiri, jenis kelas. Oke, tambahkan. Nah, di sini ketemu ya santrinya. Ini sesuai jenjang kelas tadi, santri-santri ini. Yaitu kita checklist semua atau pilih semua, klik tambahkan. Setelah itu scroll ke bawah, di sini simpan. Seperti ini. Oke, tutup. Setelah itu, kita membuat kelompok satu lagi ya, karena ini yang kelompok A, kita buat satu lagi yang kelompok B ya, bagi Anda sekalian yang jenjang kelasnya sama dengan saya ya. Karena kalau TPQ itu sebaiknya kelompok seperti ini ya, karena itu santrinya kan kecil-kecil, kadang maksudnya kelasnya atau jenjang kelasnya itu kadang ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan nggak pasti ya. Kita buat kelompok seperti ini, bisa suatu saat kalau anak tersebut keluar tinggal diluluskan, itu saja, tidak menunggu ke kelas berikutnya. Kalau membuat kelas per 1 2 3 itu harus menunggu kelas-kelas yang kelulusan. Kalau jenjang 4 tahun ya harus 4 tahun, ada yang 6 tahun kan, seperti itu. Oke, kita langsung kasih nama rombel 1, wali kelas. Oke, setelah itu kelas B, belum mandiri, jenis kelas. Setelah itu tambah siswa, di sini santrinya keluar semua ya, ini sesuai jenjangnya tadi untuk membuat rombelnya. Nah, di sini setelah itu kita klik simpan. Oke, tutup. Oke, setelah seperti ini kita coba tambah santri baru. Nah, di sini sudah aktif semua ya, kelompok A ini aktif semua, hijau semua ya, ini hijau semua, berarti tidak ada masalah ketika kita membuat rombel dari santri tersebut, dan santri tersebut ketemu semua ya, di sini hijau semua. Oke, kita coba masukkan santri baru 1. Oke, untuk tambah santri kita langsung klik tambahkan santri, input data santri baru. Karena ini TPQ ya, kita langsung masukkan nama dan tempat di sini. Oke, karena ini tidak bisa ditarik dari lembaga lain, karena ini santri baru memang belum pernah di sekolah di lembaga lain. Setelah terisi semua, setelah itu di sini pastikan nama, tempat, tanggal lahir sesuai dengan kartu keluarga. Setelah itu kita klik selanjutnya. Oke, formulir baru santri, di sini kita harus mengisi formulir ya. Apa saja isinya ya, mungkin tanggal masuknya, ini tanggal masuknya disesuaikan hari ini, nggak masalah, dan tingkat kelas A.
Oke, kemudian WNI NIK. NSN belum punya. Setelah itu jenis kelamin, oke, cita-cita, anak, tidak memiliki nomor HP, yang membiayai sekolah orang tua, kemudian keterangan orang tua ayah kandung, keterangan orang tua ayah kandung, nama lengkap ayah Agus Sub. Yang masih hidup, warga negara WNI, kemudian nik ayah, setelah itu klik simpan. Oke. Nah, ini sudah masuk. Tadi ini yang baru ya, ini kelompok A, ini aktif tanpa rombel karena belum dimasukkan rombel. Oke, setelah itu kita klik rombongan belajar. Tadi kelompok A ya, jenjang kelasnya ya, kita berarti bisa menambahkan di kelompok A ini. Lihat detail. Setelah itu di sini edit rombel. Setelah itu tambahkan santri di sini. Nah, ini ketemu ya tadi Rian Arslan.
yaitu klik tambah. Setelah itu simpan. Nah, tutup. Oke, kita cek di data santri ini sudah 15, tadi 14 ya. Oke, di sini tadi ini si santri baru ya, ini sudah aktif. Setelah itu ya, apa yang kita kerjakan di sini, kita dari awal dulu. Di sini muntir ya, untuk muntir ini kita harus menambahkan baru. Karena ini semesternya baru, maka muntirnya harus ditambah baru. Oke, klik tambah. Setelah itu nama. Jadi setiap semester itu kita harus menambah muntir baru. Entah itu muntir yang sudah ada atau guru baru. Oke, klik simpan. Nah, di sini sudah ada ganjil 2024-2025 ya. Setelah itu ya, Ustadz ini juga harus kita cek. Ini merah semua karena tugas utamanya belum diperbarui. Ini merah ya. Oke, kita langsung ubah data. Tunggu sebentar. Setelah itu tugas utama, kita klik. Di sini klik tambah. Setelah itu tugas utama, kita klik. Berarti ini setiap semester harus menambah tugas. Oke, karena pendidik kita klik tenaga pendidik. Setelah itu simpan ya, tutup. Oke, coba kita lihat apakah nama Ustadz ini sudah hijau. Coba kita refresh. Masih belum ya. Coba kita ulangi. Ini biasanya proses ya. Ini biasanya proses ini. Ini kan sudah terdeteksi ya. Kita klik coba tenaga administrasi atau tenaga kebersihan dulu, simpan. Nanti kita ganti lagi, tutup. Kita ubah lagi tenaga pendidik, simpan. Ini biasanya jaringannya sudah hijau ya. Ini sudah hijau, ini sudah hijau. Oke, kita langsung saja yang bawahnya kita juga kerjakan sekalian.
Oke, data ustadznya ini sudah hijau semua ya. Tadi yang merah itu tadi ternyata memang benar dari servernya atau sinyalnya kurang kuat. Oke, setelah itu di data kita konfirmasi ya, bila mana sudah selesai ya, ini sudah selesai semua. Kita konfirmasi data mure. Setelah itu data Ustadz konfirmasi. Setelah itu kita bisa cetak berita acara di sini ya. Mungkin untuk berita acara ini masih menunggu beberapa saat kemudian ya, akan saya cek secara berkala ya. Ini setelah saya tunggu ternyata apa itu juga masih belum bisa ya, sudah saya refresh dan lain-lain. Mungkin ada waktu jedanya beberapa hari kemudian, nanti kalau sudah bisa dicetak saya akan cek dan saya akan upload. Oke ya. Cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian yang baru update emis LPG. Semoga di awal hari yang pertama ini Anda sekalian segera diupdate dan diselesaikan dan cetak BAP ya, supaya nanti ketika waktu penutupan tidak kesusahan atau jaringannya berat ya. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.